Alhamdulillah teman kita sudah ada gabung 4 orang, 5 dengan saya ya. Bagaimana kabarnya Ibu Mulyati? Ya, alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Sambil kita menunggu barangkali teman-teman, boleh kita bincang-bincang Bapak Ibu? Ya, Ibu. Iya. Jadi walaupun saya sudah mulai recording, kita menunggu lagi 5 menit untuk teman-teman kita karena ini baru sementara. Selamat bergabung Pak Ahmad Sulfikar Tobi. Bagaimana kabarnya Iya, Pak? Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini bisa perkenalan dulu Pak. Kita mulai dari Pak Yusuf. Sambil menunggu teman-teman kita. Ya, Boleh baik, Bu. perkenalan singkat? Iya, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan nama saya Yusuf. Saya berasal dari SD Gotong-Gotong 1, Kecamatan Ujung Pandang. Terletak Jalan Ina Saudari, mungkin sama dengan Ibu Ayu. Ya, dari Kecamatan Ujung Pandang. Oh, Kecamatan Ujung Pandang ya, Pak. Ya, dan kesehariannya saya mengajar di kelas 6. Bu. Baik, terima kasih. Baik, Pak Yusuf. Lanjut Ibu Ayu Fitriani. Kita baru ada 6 orang ya. Kebalik layarnya Ibu Mulyati. Iya. Sudah terdengar suaranya Ibu Ayu? Iya, masih unmute mungkin Ibu Ayu. Atau kita bergeser ke Ibu Mulyati dulu sambil memperbaiki dulu mic-nya Ibu Ayu. Silakan Ibu Mulyati. Ya, terima kasih Ibu. Ya, perkenalkan saya Mulyati. Saya guru dari SD Impres Tromnas 2 di Jalan Ponto Demirate. Untuk saat ini saya mengampu di kelas 5 Ibu. Alhamdulillah dari SD ya, sudah 2 rekan kita dari SD. Bagaimana Ibu Ayu, sudah bisa mic-nya? Belum ya? Pak Ahmad Sulfikar Tobi, silakan Pak. Tidak ada suaranya Pak Ahmad. Ya. Iya, gimana Bu? Iya, sudah bagus Pak. Saya lanjut. Perkenalkan nama saya Ahmad Sulfikar Tobi. Saya mengajar di SMP Kartika 22 Makassar yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo belakang Geraha Pena. Kalau boleh tahu Pak Ahmad, bukan asli Makassar? Iya Bu. Oh iya, Bukan. karena ada Tobinya. Iya, Asalnya Pak? kebetulan Bapak orang Flores, Oh Nusa iya. Tenggara Timur. Iya. Iya. Saya mengampu mata pelajaran IPA. Oh iya. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ahmad, luar biasa. Kalau begitu kita satu jurusan mungkin Pak Ahmad ya. IPA-nya background-nya apa Pak Ahmad? Saya pendidikan fisika, Ibu. Oh, kalau saya Pak S1-nya biologi, S2-nya yang fisika.
Alhamdulillah dari UNEM semua. Mungkin Bapak juga dari UNEM? Iya, Oh iya. betul Bu dari UNEM. Oh, makasih banyak. Kemudian Serumpun. Pak iya. Muhtar mungkin? Silakan Pak Muhtar. Ya, Bu. Ya, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Mukhtar. Sekarang ini saya mengajar di PT SPF SDN Aropala, ya, di Jalan Aropala, di samping Al-Azhar. Oh iya. Sekolah baru itu ya Pak ya? Sudah lama ya, Bu. 2008. Oh iya. Asalnya barangkali Pak? Boleh Kalau dibocor. saya asal dari Bone. Oh, boleh ya. Iya, Ibu. Baik, terima kasih banyak Bang Muhtar. Ada lagi teman kita? Bagaimana Bapak Ibu? Kita sudah lewat 8 menit. Bagaimana dengan teman kita? Boleh kita chat-chat langsung teman kita Bapak Ibu yang bisa dihubungi, yang belum bergabung di sini, yang sudah gabung Pak Ahmad, Pak Muhtar, Ibu Mulyati, Bu Siti Aminah, Pak Yusuf. Masih ada Ibu Farah Nanda, Ibu Kamaria, Pak Tri Heriawan, Ibu Herlina HR. Ya, itu lagi yang belum muncul. Bagaimana Bapak Ibu? Saya minta persetujuan dari Bapak Ibu, apakah kita buka secara resmi atau bagaimana? Kalau saya sesuai jadwal saja, kalau sudah Iya, waktunya kalau begitu karena kita sudah molor 8 menit, sebelumnya mari kita membuka kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada yang agama atau aliran lain, silahkan Bapak Ibu membukanya dengan sesuai dengan keyakinannya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kan saya Bapak Ibu sengaja mengucapkan syukur kehadirat puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan termasuk kegiatan hari ini. Dan tidak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan senantiasa mengingat beliau, meneladani beliau, kita dapatkan syafaatnya nanti di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya minta kepada Bapak Ibu agar supaya kegiatan kita hari ini bisa lancar sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kalau tidak keberatan, adakah bapak-bapak, saya minta bapak-bapak ya, untuk memimpin doa kita semua pada siang hari ini. Boleh raise hand Bapak? Ya. Kita minta sukarela membacakan doa untuk pertemuan kali ini. Atau langsung saya tunjuk ya Pak Muhtar, boleh? Bagaimana Pak Muhtar? Ya, Bu. Ya, silakan Pak dipimpin doanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengawali pertemuan pada siang hari ini,
Mari kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan kita. Kita mulai, berdoa dimulai. Ya. Terima kasih semuanya telah mengikuti instruksi. Ya, alhamdulillah. Ya, saya kembalikan ke Ibu Fasilitator. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Pak Muhtar atas doanya hari ini. Semoga kita semua mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk Ibu Ayu Fitriani di unmute dulu mic-nya. Oh iya Bu. Ya, Pak Ahmad Zulfikar juga, silakan Bapak Ibu. Jadi seperti pepatah yang mengatakan bahwa tidak kenal maka tak sayang, tidak sayang maka tidak cinta. Olehnya itu saya awali dengan perkenalan. Perkenalkan Bapak Ibu, saya fasilitator Angkatan 11, di mana tugas saya ini sudah dua kali bertugas sebagai fasil. Yang lalu di Angkatan 9, saya menemani Bapak Ibu guru dari Kabupaten Takalar. Nah, sekarang kami dipercayakan lagi menemani Bapak Ibu di Kota Makassar. Asal saya Bapak Ibu dari Kabupaten Luwu, tepatnya di Belopa, di kota kabupatennya Belopa ya. Yang baru-baru mungkin viral terdengar dilanda banjir. Iya, daerah kami lah itu yang dilanda banjir Bapak Ibu, banjir yang penuh dengan lumpur. Saya bertugas sehari-hari sebagai guru seperti Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang bertugas sebagai kepala sekolah dalam kesehariannya. Jadi saya seperti Pak Muhtar tadi ya, Pak siapa tadi? Ya, mohon maaf saya belum ingat semuanya. Saya mengajar mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Suli. Ya. Yang kebetulan sampai hari ini belum stabil lingkungannya karena masih bertumpuk lumpurnya. Tapi pembelajaran tetap kami laksanakan seperti itu. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin kenal lebih jauh, boleh silahkan ditanya-tanya. Di luar dari sesi virtual ini boleh juga, silahkan. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah kenal beberapa teman kita, kemudian masih ada yang baru dalam proses bergabung hari ini. Untuk mengecek keseluruhan teman-teman kita satu persatu, boleh saya panggil namanya barangkali ya Bapak Ibu untuk mengecek bagaimana kondisi perlengkapannya untuk mengikuti kegiatan ini. Bagaimana Ibu Hartini Suhartini? Bagus kedengaran? Iya Bu, alhamdulillah Bu, bagus. Alhamdulillah. Ibu apa lagi ya yang belum? Oh, kita ucapkan juga selamat datang untuk Ibu pengajar praktek kita sudah gabung, Ibu Rosdiana. Pak Asis belum ya? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik. Kalau Terima boleh kasih, tahu Bu. di mana tugasnya sehari-hari Ibu? Saya di SMP Negeri 3 Makassar Ibu. SMP Negeri 3 Makassar. Iya. Kalau boleh Guru. tahu sebagai apa Ibu? Saya sebagai guru IPA Ibu. Oh sama ya.
Ah, Iya, Ibu juga baik. guru IPA. Iya, iya. Terima kasih banyak Ibu Rosdiana, Ibu pengajar praktik kita, luar biasa. Ibu Ibu Para lagi belum gabung ya? Baik, Ibu Kamaria juga belum, Pak Tri. Baik Ibu, untuk mengefisienkan waktu, kita saya mohon izin untuk share screen dulu. Mohon maaf Ibu, ada ini kendala sedikit. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kenapa tidak mau share screen-nya? Kalau saya lempar ke Tadi sudah muncul. adakah yang bisa bantu share screen kan Ibu? Bagaimana Bapak Ibu, sudah tampil? Sudah tampil. Ya, sudah. Sudah, Ibu. Oh, alhamdulillah.
Mohon maaf ini karena ini link bukan punya saya, punyanya BBGP, jadi saya tidak familiar. Kalau seperti ini Bu, terlalu kecil ya, Bapak Ibu? Iya Bu, agak kecil. Iya, Bu. Iya, Bu. Cuman Kecil bisa tadi. Tidak mau ini slideshow-nya. Kalau begini sudah kelihatan besar ya? Ya, sudah Ibu. Sudah. Dibaca Bapak Ibu. Baik kalau begitu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa sudah jelas Bapak Ibu di layarnya Bu? Iya. Oh, Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bahwa kita berada pada alur Merdeka Eksplorasi Konsep Modul 1.1 Forum Diskusi Refleksi Kritis tentang dan KHD. dulu kita. Untuk identitas modulnya ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang kita unmute dulu, perhatikan dulu mic-nya agar kita tidak terganggu. Tidak jelek terus. Ibu Ayu Fitriani mungkin. Iya, atau Ya. Baik Bapak Ibu, paket modul ini adalah paket modul 1, mohon maaf Bu. yaitu refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajarannya yaitu forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Jumlah jam pelajaran selama 2 JP, di mana 1 JP-nya itu 45 menit Bapak Ibu ya. Kemudian fasilitator saya sendiri Hasmara ini. Adapun kompetensi lulusan yang akan dituju oleh para Bapak Ibu CGP hebat, yaitu pertama guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran. Adapun capaian umum modul, yang pertama, CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Kemudian yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Adapun capaian khusus modul, secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki pertama, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Jadi itu untuk identitas modul Bapak Ibu. Adapun agenda kita pada hari ini, yang pertama pembukaan kurang lebih 25 menit.
Yang kedua refleksi kritis CGP, yang ketiga dialog dan tanya jawab 20 menit, kemudian 4 refleksi dan umpan balik 10 menit, dan 5 penutup selama 5 menit. Nah, baik Bapak Ibu, untuk pembukaan ini kita sampaikan tujuan pembelajarannya bahwa peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada modul ini Bapak Ibu. Adapun skenario pembelajarannya, di mana fasilitator membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran. Fasilitator meminta CGP untuk saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, refleksi kritis CGP, di mana aktivitas yang akan dilakukan setiap CGP memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga, dialog diskusi dan tanya jawab, yang mana CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Kemudian fasilitator memandu dialog. Yang keempat, skenarionya yaitu refleksi dan umpan balik. Fasilitator memberi umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman CGP. Kemudian refleksi pembelajaran dituliskan pada aplikasi yang disediakan oleh instruktur. Dalam hal ini sebagai instrukturnya adalah fasilitatornya. Yang kelima yaitu penutup. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran eksplorasi konsep, forum diskusi, refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi itu skenario kita untuk hari ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah kesepakatan belajar seperti biasa Bapak Ibu, agar supaya kegiatan kita lancar sesuai dengan harapan, maka perlu kita melakukan kesepakatan belajar ya Bapak Ibu. Karena mudah-mudahan dengan kesepakatan ini bisa memperlancar, bisa mendukung terlaksananya pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada beberapa yang sudah saya tampilkan Bapak Ibu. Kita baca satu persatu atau bagaimana Bapak Ibu, terbaca semuanya? Iya, terbaca Bu. Silakan diamati Bapak Ibu, adakah yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikurangi? Jadi pertama itu semua peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. 3, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. 4, berpendapat setelah dipersilahkan. Dan 5, berpartisipasi penuh. 6, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ini yang harus dipegang ini Bapak Ibu, gembira. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat. Ada yang mau Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Ya kalau begitu sudah cukup ya Bapak Ibu? Iya, Bu, sudah cukup. Ya baik, terima kasih. Kalau begitu mari kita tepuk tangan bersama untuk meresmikan kesepakatan belajar kita. Mari Bapak Ibu. Akhiri dengan jempol luar biasa. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kita memiliki perasaan yang gembira semua untuk menjalani kegiatan kita
yang hari ini dimulai, kemudian walaupun sudah belajar mandiri ya Bapak Ibu, mulai dari dirinya, mari kita melakukan refleksi kritis JGP yang dipandu dengan pertanyaan pemantik. Nah, di sini Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik untuk kita merefleksikan diri, pemahaman kita setelah berselancar di LMS. Atau ada Bapak Ibu yang belum familiar dengan LMS sekarang? Atau sudah dieksplor semua Bapak Ibu? Belum, Bu. Saya masih sebatas yang terbuka. Oh iya. Jadi pesan saya Bapak Ibu, kita selalu perhatikan jadwal belajar. Yang belum sampai jadwalnya, kita menahan diri dulu. Jadi kita ikuti alur merdeka dengan patuh pada jadwal yang sudah ditetapkan oleh BPGP ya Bapak Ibu, karena pengalaman kemarin banyak CGP yang gercep sehingga keluar teguran dari BPGP bahwa kalau memang jadwalnya belum sampai jangan dulu diakses seperti itu. Tapi sampai hari ini belum ada juga peringatan dari BPGP. Baik Bapak Ibu, silahkan diamati pertanyaan pemantiknya. Kita bergilir, silahkan langsung raise hand saja siapa yang akan menyampaikan pendapatnya. Mulai dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan yang keempat. Kita minta barangkali untuk sesi pertama, untuk pertanyaan pemantik ini. Silakan Bapak Ibu yang sudah raise hand. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Ya, saya coba, Bu. Untuk pertanyaan Iya, pertama. silakan Pak. Iya. Ya, baik. Apa makna menuntun dalam proses pendidikan bagi anak saya? Berdasarkan dari kata menuntun, menurut hemat saya menuntun itu adalah membimbing atau bisa juga mengarahkan. Jadi menurut hemat saya makna menuntun dalam proses pendidikan adalah bagaimana kita sebagai orang tua atau sebagai guru membimbing dan mengarahkan anak-anak untuk setiap proses pendidikannya, untuk setiap proses belajarnya agar menjadi lebih baik. Sekian. Iya, baik, luar biasa Pak. Pak Ahmad Zulfikar ya. Ya. Ada lagi Ibu Mulyati, silakan Ibu Mulyati, sudah raise hand. Ya, atas kesempatan merujuk kata penuntun ya di sini kalau tidak salah ya kemarin di modul tulisan dari Ki Hajar Dewantara itu sudah ada definisi dari kemudian pendidikan dan pengajaran. Dan di situ arti pendidikan itu diawali dengan kata menuntun. Ya, saya sepakat dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Jadi untuk kata dasar untuk menuntun itu berarti memiliki makna bahwa seseorang yang kemudian melakukan kemudian pengarahan atau proses pembimbingan. Nah, lebih lanjut kalau ini kemudian kita kaitkan dengan proses pengajaran ya terhadap anak, berarti kita kemudian sebagai pendidik ya, guru dalam hal ini itu
dituntut untuk kemudian mampu memberikan tuntunan. Tuntunan itu bisa dalam bentuk pengarahan, pembimbingan, bisa juga dalam bentuk konsep keteladanan, ya. Karena apa ya, sebagai guru ya kita tidak hanya sekedar berfungsi sebagai orang yang mentransfer ilmu, ya, tetapi lebih utama kita ini diharapkan bisa kemudian menciptakan ya, manusia yang mampu memiliki kemerdekaan atau kebahagiaan setinggi-tingginya, sehingga sebagai guru salah satu tuntunan yang harus diberikan itu bermula dari diri sendiri, yaitu menjadi seorang yang bisa dicontoh gitu ya, menjadi panutan untuk anak-anak mereka atau peserta didik mereka. Ya, itu mungkin Ibu dari saya. Baik, luar biasa Ibu Mulyati. Kita berikan dulu aplaus untuk Ibu Mulyati. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak Ahmad, Ibu Mulyati sudah melakukan eksplorasi terhadap materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk nomor satunya ini kita batasi di 2 orang saja ya Bapak Ibu. Kita lanjut di nomor 2. Saya persilakan langsung ke Ibu Siti Aminah. Ya, nanti panjang lebarnya di sesi diskusi ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Silakan Ibu Siti. Halo Ibu Siti Aminah. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan menjelaskan bahwa kata menuntun menurut pemahaman saya yaitu membimbing atau mendampingi seorang anak atau peserta didik baik dalam semua kodratnya dalam diri maupun untuk masyarakat sekitarnya, sehingga dia mencapai potensi yang terbaik. Misalnya di daerah saya, misalnya di dalam bersosial budaya, di sana kan di daerah saya masih sering kadang terjadi tentang pembulian. Disinilah kita tugasnya sebagai seorang guru mencarikan solusi bagaimana caranya agar sistem bully seperti yang marak sekarang ini tidak terjadi lagi. Inilah tugasnya guru, menuntun, membimbing, dan mendampingi seorang anak agar tidak ada lagi terjadi pembulian terutama di dalam kelas. Itu yang saya pahami, Bu. Terima kasih. Baik Ibu, luar biasa dari Ibu Siti Aminah dalam penerapannya di lingkungan sehari-hari di sekolahnya. Kita lanjut di nomor 3. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ibu Suhartini, silahkan. Ibu. Sudah raise hand. Oh ya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena dimana kita ketahui pendidikan anak mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman agar dapat mengembangkan potensi anak sesuai dengan kondisi alam dan tuntunan, dan dapat mengembangkan potensi anak sesuai dengan kondisi alam dan tuntunan zaman. Hal ini dapat membantu anak untuk lebih siap menghadapi tantangan masa depan dengan kesiapan yang lebih baik di masa yang sekarang ini. Gitu. Luar biasa Ibu Sartini, terima kasih banyak atas refleksinya.
untuk mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Untuk poin 4, apa relevansi pemikiran KHD tentang pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Ada yang raise hand Bapak Ibu? Sudah tidak ada terlihat, saya lihat ini. Silahkan Bapak Ibu buka mic-nya kalau mau langsung memberikan refleksinya. Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Tidak apa-apa saya sebut namanya Pak Yusuf. Iya, silakan Pak. Maaf Bu, tadi yang saya mau resen ini yang pertanyaan nomor 3 Bu, tentang mengapa pendidikan Oh murid. iya, Iya. Makanya silakan saya Pak, turunkan silakan lagi. kalau mau di nomor 3-nya. Iya ya. Mengapa pendidikan? Iya baik Bu, terima kasih kesempatannya. Berdasarkan pertanyaan pemantik poin 3, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Sesungguhnya pendidikan dan peradaban itu akan terus mengalami perubahan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apabila kebudayaan statis atau terisolasi, maka yakin dan percaya suatu saat nanti kebudayaan tersebut akan mengalami kepunahan atau bahkan kehancuran. Begitu pula dengan pendidikan, Bu. Pendidikan itu harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Seperti sekarang ini kita berada pada era revolusi industri 4.0 ya. Ya, di mana teknologi internet itu semakin berkembang pesat. Ya, di mana jika kita kembali ke zaman dulu waktu kita masih sekolah, di mana ketika guru-guru kita itu masih menggunakan model pembelajaran klasikal dengan metode ceramah ya Bu, kalau saya tidak salah. Menurut saya itu sudah tidak relevan lagi digunakan untuk zaman sekarang ini. Kita harus mengikuti perkembangan zaman dengan salah satu caranya adalah mengintegrasikan teknologi ke dalam suatu proses pembelajaran agar menciptakan sebuah pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan mempunyai suatu nilai daya tarik terhadap pembelajaran tersebut, Bu, supaya siswa lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Yusuf. Seperti sekarang ini yang kita lakukan ya Pak Yusuf. Iya Bu. Iya. Mengintegrasikan teknologi. Baik, saya langsung ke Ibu Ayu Fitriani. Tidak apa-apa, langsung ke nomor 4 Ibu Ayu. Apa iya, Bu. relevansi Terima kasih. pemikiran KHD? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya di sini, apa relevan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Peran saya sebagai pendidik yaitu pendidikan yang menghamba pada anak, menekankan pada minat, kebutuhan dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Pembelajaran yang seperti ini sekaligus dapat mendatang seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemampuan dan berkomunikasi serta bekerja dalam tim serta wawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Terima kasih Bu. Mungkin itu yang saya bisa paparkan. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu, luar biasa semua ya, Bapak Ibu hebat. Tidak sia-sia lolos masuk di CGP calon guru penggerak. Memang teman-teman dari beberapa angkatan, karena kebetulan saya bergabung di pendidikan guru penggerak angkatan pertama di Kabupaten Luwu, kalau di nasionalnya terhitung angkatan kelima.
Saya langsung pengajar praktik, tidak melalui CGP ya Bapak Ibu. Tapi hari ini saya sudah menyandang juga guru penggerak karena dengan alur rekognisi. Jadi sambil menjalankan peran sebagai fasilitator, saya juga menjalankan sebagai CGP dan alhamdulillah bisa diraih semuanya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, itulah gambaran refleksi diri Bapak Ibu setelah mengeksplor materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah baik, kita lanjut, kita nanti permantap pemahaman kita ketika berdiskusi dengan kawan-kawan kita. Kita lihat dulu mind map substansi modul ini. Saya langsung di mind map-nya. Minta maaf, saya tidak baca lagi ulang kompetensi lulusannya ya Bapak Ibu. Di peta konsep modul 1.1 ini yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini ada 7 item, 7 intisari dari modul ini, yaitu di mana tujuan pembelajarannya kita disebutkan bahwa peserta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan pendidikannya berdasarkan pelajaran media. Kemudian potret pendidikan Indonesia di mana dapat Bapak Ibu saksikan melalui video, yaitu sejak zaman kolonial sampai masa kini. Kemudian ada kerangka pemikiran KHD yang mencakup dasar-dasar pendidikan dengan metode Montessori, Probel, dan Taman Anak. Kemudian ada juga asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu membedakan pendidikan dengan pengajaran. Kemudian dasar pendidikan yang menuntun, di mana KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Pendidik adalah pamong, itu untuk dasar pendidikan yang menuntun menurut KHD. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu di mana kodrat alamnya menyangkut sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, dan kodrat zamannya itu terkait dengan isi dan irama atau konten. Kemudian poin berikutnya yaitu budi pekerti, di mana budi pekerti ini tidak lain adalah gabungan dari cipta, rasa, karsa, dan karya. Dan terakhir yaitu interpretasi pemikiran KHD. Itu mind map-nya untuk substansi modul ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Tiba saatnya kita masuk di sesi dialog, yaitu diskusi dan tanya jawab. Jadi di sini panduan diskusi, CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Kemudian fasilitator memandu dialog. Nah, di sini Bapak Ibu untuk mengefektifkan diskusi kita kali ini, ada yang punya saran Bapak Ibu agar supaya dialognya ada yang memberikan pendapat, ada yang memberikan tanggapan atau saran seperti itu. Ya silakan Ibu Farah Nanda. Baik, terima kasih Ibu sama-sama. Hasmara ini. Iya. Tapi Ibu izin, saya panggilnya Ibu siapa ya? Ibu Eni atau Ibu Hasma? Biasanya teman itu karena Ibu Hasma katanya banyak, Ibu Eni juga banyak, disambung Ibu Asmara. Boleh. Baik. Baik, terima Iya. kasih banyak Ibu Hasmara. Izin Bu, Iya. saya Ibu Farah Nanda, calon guru penggerak angkatan 11 dari
SMA Islam Atira. Karena ini adalah sesi untuk berdiskusi, saya ingin menanyakan hal-hal yang belum saya mungkin masih butuh untuk ini Bu, butuh untuk dikuatkan lagi, terkhusus dari fasilitator, begitu juga dengan teman-teman yang mungkin punya perspektif yang sudah paham terkait dengan modul 1.1 ini, di mana yang saya baca dan saya tanyakan juga di forum diskusi di LMS itu terkait dengan tabiat Bu. Ya, seperti yang kita baca di LMS itu ada yang dinamakan tabiat berdasarkan inteligensi dan juga ada tabiat yang sifatnya biologis. Nah, ini yang saya tanyakan Bu, bahwa di dalam modul itu dikatakan bahwa tabiat biologis yang sifatnya biologis itu tidak bisa dirubah. Tetapi untuk tabiat inteligensi itu sifatnya bisa berubah. Nah, pertanyaan saya di sini Bu, yang dimaksud dengan tabiat biologis itu apa Bu? Karena di dalam modul yang saya baca itu belum ada definisi jelasnya tabiat yang dimaksud ini seperti apa. Walaupun terima kasih, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah komen di forum diskusi yang saya tanyakan itu, ada beberapa yang menjawab bahwa tabiat yang sifatnya biologis itu memang tidak bisa diubah. Tapi saya di sini ingin bertanya yang dimaksud dengan tabiat yang sifatnya biologis itu seperti apa? Karena yang komentar teman-teman itu yang di sini tabiat biologis itu adalah seperti kodrat kita sebagai laki-laki dan kodrat kita sebagai perempuan. Kalau melihat dari perspektif lain, kata tabiat atau definisi tabiat dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI itu definisi tabiat adalah watak atau perangai seseorang, ya, itu secara bahasa. Kalau kita melihat dalam kalau dalam segi ilmu agama kan tabiat atau perangai seseorang itu secara biologis itu bagaimana ya Bu? Ya, Tabe. Terima kasih. Kita tahan dulu pertanyaannya Ibu Para ya. Mohon maaf Bapak Ibu, kita mengemphasiskan dulu. Jadi saya kira tadi ada saran untuk diskusinya Ibu Farah, tapi ternyata langsung luar biasa. Saya bagi sesi. Ya, tidak apa-apa. Jadi kita tahan dulu. Saya bagi sesi dulu ya. Karena ini awal dari pertemuan kita untuk eksplorasi konsep. Nanti di rukul kita bagi dengan tertib. Yang saya langsung sebut saja namanya ya Bapak Ibu, untuk bertindak sebagai penanya kali ini. Saya hanya bagi 2 kelompok saja, yaitu yang diampul oleh Ibu Rosdiana, yaitu Ibu Ayu Fitriani, Ibu Parananda, Ibu Kamaria, Pak Tri Heriawan, dan Pak Yusuf. Kemudian sebagai penanggap yang diampul oleh pengajar praktik Abdul Aziz, yaitu 1 Pak Muhtar, 2 Pak Ahmad Sulfikar Tobi, 3 Ibu Herlina HR, 4 Ibu Mulyati, 5 Ibu Siti Aminah. Bisa Ibu? Bisa? Insya Allah bisa Bu. Ya. Iya. Ya. Jadi ya. Insyaallah Bu. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Jadi di sini tidak ada yang benar, bukan benarnya, bukan salahnya yang kita cari, tapi bagaimana kita berproses memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk kemudian kita implementasikan ke lingkungan kita sehari-hari, tempat tugas kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ketika
ada yang perlu diluruskan, silakan diluruskan Bapak Ibu. Kemudian seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu tadi lebih awal bahwa kita bersifat terbuka, sifatnya terbuka di sini, di mana kita semua dalam proses belajar. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita mau belajar, mau membuka diri, mau melakukan perubahan. Itu yang penting Bapak Ibu. Ya, baik. Ibu sudah ada tadi pertanyaannya dari kelompok penanya Ibu Parahnanda. Dari kelompok penanggap, ya. Iya. Kita langsung ya Bapak Ibu. Silakan raise hand. Ya. Ya. Ya, silakan Pak Muhtar sudah ada, Ibu Mulyati. Baik. Ibu, ya Pak Muhtar dulu silakan. Terima kasih Ibu Fasil, Ibu Hasmara. Ya. Ya. Saya akan menanggapi dengan pertanyaan dari Ibu Farah. Jadi yang ditanyakan apa sih yang dinamakan apa tadi Ibu, terkait dengan biologis ya? Iya, tabiat biologis. Iya, tabiat biologis. Kalau menurut saya dari beberapa literatur yang saya baca, mungkin di sini dia menjelaskan bahwa tabiat biologis itu yang menyangkut terkait dengan seperti keturunan, iya, jenis kelamin, ya, kemudian gen, hormon, ya mungkin itu tabiat biologis yang sulit untuk dirubah. Misalkan tinggi badannya ya, tinggi badan misalkan sudah seperti kita ini menurun dari orang tua, ya kalau umurnya sudah mencapai waktu yang ditentukan itu sudah tidak bisa lagi bertumbuh ke atas, biasanya tumbuh ke samping saja. Mungkin seperti itu dari tabiat biologis yang saya tadi mencari referensinya terkait dengan tabiat biologis. Ya, terima kasih Ibu. Iya, luar biasa Pak Muhtar. Kita dengarkan lagi tambahan dari Ibu Mulyati. Silakan Ibu Mulyati. Ya, terima kasih Ibu kesempatannya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan tanggapan yang sedikit bisa memecahkan gitu ya pertanyaan dari Ibu Farah. Sependek pemahaman saya bahwa tabiat biologis yang dimaksudkan di sini dari modul Ki Hajar Dewantara itu adalah tabiat yang melekat dalam diri seseorang dalam bentuk perasaan, Ibu ya. Misalnya semua orang pada dasarnya itu punya yang disebut rasa takut, punya rasa cemas, gitu ya, rasa ego, gitu ya, rasa ingin memiliki, gitu. Kemudian keinginan untuk menyembah, gitu ya. Kalau dalam bahasa religinya itu disebut dengan naluri, Ibu ya. Jadi ini disebut juga sebagai potensi dasar yang dimiliki oleh manusia dan tidak bisa dihilangkan karena ini sudah menjadi dasar penciptaan manusia itu sendiri dari Yang Maha Pencipta. Ibu ya. Jadi itu tadi semua orang baik laki-laki maupun perempuan ini dari segi tabiat misalnya punya rasa marah gitu ya, punya rasa malu atau rasa takut. Nah, ini semua orang punya dan tidak bisa dia hilangkan. Yang nanti reaksinya itulah yang berbeda nanti di apa istilahnya dalam kehidupan sehari-hari, dan itulah yang nanti akan kemudian dituntun bagaimana supaya perasaan atau naluri tadi itu bisa kemudian menjadi
potensi atau kodrat itu bisa kemudian berpotensi baik untuk anak itu sendiri gitu. Jadi misalnya dia memiliki rasa malu gitu ya. Bagaimana potensi rasa malu itu bisa kemudian berdampak baik untuk dirinya, bukan justru berdampak buruk untuk dirinya gitu. Atau misalnya dia punya rasa egois gitu ya, semua orang punya. Tapi bagaimana sikap egois ini itu kemudian dituntun bagaimana supaya dia ini bisa menjadi positif gitu, tidak justru menjadi sesuatu yang buruk. Nah mungkin itu ya sedikit tambahan yang bisa saya berikan. Ya sekian dari saya Ibu, terima kasih. Luar biasa. Bagaimana Ibu Farah? Dari kedua pemahaman Ibu dengan Bapak tadi, Pak Muhtar. Baik, terima kasih tanggapannya buat Pak Muhtar dan juga Ibu Muli. Tadi dari Pak Muhtar mengatakan bahwa tabiat yang bersifat biologis itu adalah hal-hal yang memang bersifat bawaan ya Pak. Betul ya Pak? Seperti tinggi badan, jenis kelamin, warna kulit dan sebagainya. Iya, Nah, betul. saya sepakat sekali kalau itu memang sangat tidak bisa sekali kita ubah. Walaupun kita sudah pergi skincare, kalaupun kita pergi suntik apapun itu kan artinya ya itu secara ininya artinya kita merubah ciptaan. Tadi kemudian untuk dari Ibu Mulyati yang mengatakan bahwa itu berdasarkan kutipan dari modul tentang modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bu Muli tadi mengatakan bahwa yang tabiat yang bersifatnya biologis yang tidak dapat diubah itu yang kaitannya dengan perasaan seperti rasa takut, malu, kecewa, iri dan sebagainya. Betul ya Bu? Ibu Muli. Ya betul. Dan itu adalah hal yang tidak bisa dirubah. Saya sebenarnya agak tidak sepakat sih sebenarnya kalau di hasil apa yang dikatakan di modul ini. Maksudnya di sini rasa takut, rasa malu, apakah hal-hal itu yang memang kalau misalnya dari sejak kecil seorang anak itu adalah seorang anak yang minder, apakah kita sebagai guru tidak memiliki apakah kita tidak bisa mengubah hal itu? Maksudnya kita tidak bisa menuntunnya sehingga dia bisa berubah rasa tersebut. Bukan berarti dia tidak akan memiliki rasa malu, tapi kan di sini kata di model ini tidak dapat diubah. Iya, itu yang saya sebenarnya ini Pak. Kalau yang memang kaitannya dengan tabiat biologis yang memang bawaan dari lahir, itu memang kita tidak bisa ubah, yang memang sudah jadi fitrahnya. Tapi ketika hal-hal yang berkaitan dengan perasaan itu kan sebenarnya masih bisa banyak hal-hal lain, faktor-faktor di luar yang bisa mempengaruhi tabiat-tabiat yang kaitannya dengan perasaan itu untuk dapat berubah. Misalnya yang anaknya memang awalnya pemalu, dia mungkin nanti ketika dapat pengaruh dari lingkungannya atau dituntun oleh gurunya, itu akan menjadi seorang yang pemberani dan sebagainya. Iya, terima kasih untuk Pak Muhtar dan juga Ibu Muli. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Hasmara. Iya, luar biasa. Sangat seru ya Bapak Ibu. Ini baru satu pertanyaan Bapak Ibu. Waktu kita sisa 25 menit. Baik, masih ada dari penanggap kita Pak Ibu Siti Amina dengan Pak Ahmad Zulfikar. Siapa dulu nih? Pak Ahmad atau Ibu Siti? Saya dulu mungkin Bu, sedikit. Oh iya, silakan Pak Ahmad. Baik Ibu, Ibu Farah tadi sudah memberikan
pertanyaannya atas sedikit kebingungan dengan istilah biologis, tabiat biologis yang ada pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Kalau saya menanggapinya seperti ini, Ibu Farah. Betul yang dikatakan sama Ibu Farah bahwa bukankah rasa malu itu bisa diubah menjadi rasa berani, rasa takut bisa juga jadi rasa berani. Betul, cuman pada dasarnya, pada hakikatnya rasa malu itu tetap ada, cuman dibimbing dan dilatih agar bisa berani. Sama seperti ini, mungkin teman-teman seperti kita ini malu-malu berbicara, memberikan pendapat, malu-malu, cuman karena dibimbing dan didorong oleh ibu fasilitator, akhirnya berani semua berbicara. Jadi pada dasarnya sifat rasa takut, rasa malu kita itu ada, hanya saja ada pendorongnya, ada yang memberikan dorongan-dorongan faktor-faktor di luar sana yang akhirnya membuat kita berani, tidak malu dan lain sebagainya. Namun dasar-dasar sifat seperti malu, iri saja kita lihat, misalnya ada mungkin di media sosial ada lihat, Pak ada mobil baru, mungkin kita lihat mobil baru tahu itu ada, cuman kembali lagi bahwa bagaimana mengolah rasa dasar pada diri kita secara manusiawi. Apakah kita irinya ini jadi dengki atau irinya jadi motivasi bagi diri kita? Apakah kita akan bekerja keras juga untuk bisa beli mobil baru? Mungkin seperti itu contoh-contoh konkretnya, dasar-dasar daripada tabiat biologisnya. Jadi yang Ibu bilang Farah, tidak bisa dirubah, kata tidak bisa dirubah ini, itu sebenarnya bukan tidak bisa dirubah yang secara permanen. Memang tidak bisa dirubah karena itu rasa malu kita, rasa ini tetap ada pada diri kita. Kayak saya ini tidak mungkin malu terus, tidak mungkin berani terus. Ada suatu saat saya malu berbicara, jangan dulu saya deh, nanti lagi. Tapi ketika melihat teman-teman berbicara nih semua, akhirnya saya juga ikut berani berbicara. Nah, pada dasarnya saya punya rasa malu itu. Begitu mungkin sifat biologis atau tabiat biologis yang dimiliki yang tidak bisa diubah menurut pemikiran KHD. Begitu pendapat saya, Ibu Farah. Silakan ditanggapi jika masih ada yang masih mengganjal. Terima kasih. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kemungkinan besar ini Bu Farah sudah sepakat ya. Dari tadi senyum-senyum saya lihat. Tapi masih ada Ibu Siti Aminah, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Kita kasih sedikit saja kesempatan untuk Ibu Aminah. Tidak keberatan ya Ibu Aminah. Baik Bu, terima kasih. Saya hanya akan menambahkan sedikit jawaban dari Bu Mulyati tadi, bahwa memang betul ada plagiat biologis yang memang bukan sulit ya, tapi memang tidak bisa diubah. Karena buktinya ada contoh teman saya di sekolah, dia itu sudah berpuluh-puluh tahun PNS. Namun untuk berbicara di depan umum itu, apalagi kalau dia menggantikan kepala sekolah, menjadi pembina upacara, sama sekali dia tidak mampu berdiri di depan. Karena pernah satu kali dia dipaksa, dia berdiri kaku di depan semua siswa. Jadi itu memang betul-betul saya percaya bahwa ada memang plagiat biologis yang tidak bisa diubah. Itu salah satu contoh yang saya lihat adalah teman saya sendiri di sekolah. Sementara teman-teman yang lain ada mungkin yang merasa cemas, takut, tapi setelah kita berikan saran-saran, pengerahan, dia sudah rasa cemasnya itu sudah bisa dan dia berusaha untuk bisa tampil. Tapi salah satu teman saya ini sudah berpuluh-puluh tahun selalu mencoba, tapi bukan lagi rasa takut ketika dia tampil di depan, tapi memang dia kaku. Memang dia enggak kayak patung, enggak sanggup berbicara apa-apa. Jadi saya sependapat dengan pendapat Bu Mulyati tadi bahwa ada memang plagiat biologis yang memang tidak dapat diubah. Terima kasih Bu, itu tambahan jawaban saya. Baik, luar biasa. Jadi kita anggap tuntas ya Ibu Farah, nanti sekalian kita berikan penguatan ya. Bagaimana Ibu Farah? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih Ibu Hasmara. Saya sangat ini sekali dengan terima kasih jawabannya Pak Ahmad Zulfikar. Jadi sebenarnya tabiat secara biologis itu tidak dapat diubah tapi bisa ditutupi.
dengan banyaknya hal-hal yang mendorong kita untuk keluar dari zona tabiat biologis kita itu. Ya, terima kasih. Ya, Terima luar kasih, Bu. biasa semuanya. Baik, kita buka lagi kesempatan bertanya berikutnya. Masih ada waktu Bapak Ibu. Mudah-mudahan inti dari filosofi pendidikan pendidikan ini, inti filosofi pemikiran KHD dapat muncul hari ini. Silahkan dari kelompok penanya. Iya, Ibu Kamaria. Selamat datang, Ibu Kamaria. Sudah bisa gabung ya, Ibu Kamaria? Iya, sudah bisa, Bu. Cuma mungkin kamera saya belum ini. Oh iya, silakan Bu, enggak apa-apa. Silakan. Iya, iya. Jadi maaf, Bu. Jadi ya, perkenalkan nama saya Kamaria, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Islam Atira. Iya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di modul ini pendidikan, menurut modul ini bahwa pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Nah, dan kita ketahui pula bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, di sini Bu, saya ingin menanyakan lebih jauh tentang bagaimana perpaduan ketiganya ini. Maksudnya penjelasan lebih jauh tentang ini, pengertian budi pekerti antara perpaduan ketiganya ini. Ya, terima kasih. Jadi perpaduan antara, boleh diulang kembali Ibu Kamaria? Ibu Kamaria? Iya, Bu. Iya, sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu diartikan sebagai perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, di sini Bu saya ingin menanyakan bagaimana perpaduan, maksudnya pengertian budi pekerti dalam perpaduan ketiganya itu lebih jauh. Siapa tahu teman-teman ada yang bisa menjelaskan. Ya, terima kasih. Iya, luar biasa pertanyaannya Ibu Kamaria. Bagaimana perpaduannya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak. Kehendak. Ya, bagaimana kita lempar lagi di penanggap? Silakan. Ibu Herlina belum ada suaranya ya? Ada Ibu Herlina? Mohon maaf dulu Ibu Mulyati, saya mau dengar Ibu Herlina, ada? Sudah hadir ya? Sepertinya tidak hadir Ibu Herlina. Oh, Ibu Herlina tidak hadir ya? Ibu, oke. Silakan Ibu Mulyati tadi ya. Ibu Herlina ya. Ada yang, mohon maaf Ibu Mulyati, saya potong dulu. Ada yang tahu kabarnya Ibu Herlina? Belum ada yang saling kenal ya Bapak Ibu? Baik, Belum kalau sepertinya begitu Bu, silakan. masih. Oh iya, silakan. Penanggap Ibu Mulyati tadi, silakan. Ya, terima kasih kembali Ibu atas kesempatannya. Saya langsung saja mengingat juga waktu terkait dengan budi pekerti yang kemudian jika kita mau merelevansikannya dalam 3 hal tadi, yaitu olah pikir, perasaan, dan kehendak.
ya. Jadi kalau saya merangkaikan ketiganya ini, nanti dia berujung pada karakter, sikap, gitu Ibu ya. Kenapa saya katakan ini? Karena seseorang itu akan menentukan sikap diawali dari suatu pemahaman terhadap sesuatu hal. Ini melibatkan yang pertama, yaitu terkait dengan pemikiran dia terhadap sesuatu hal, apakah itu berkaitan dengan permasalahan atau berkaitan dengan pemikiran itu sendiri atau berkaitan dengan hal-hal baru yang terindra bagi dirinya. Nah, kemudian pemikiran itu atau dia tidak akan bisa mengantarkan kepada sebuah pemikiran atau pemikiran ini tidak akan bisa mengantarkan kepada pengambilan sikap jika dia kemudian tidak melibatkan kemudian perasaan ataukah kemudian ada istilahnya tadi ya kodrat yang tadi yang kalau saya kaitkan dengan kodrat biologi ya tadi ya, bahwa semua manusia tadi itu punya rasa. Nah, rasa ini itu bisa kemudian menjadi penyeimbang dari pemikiran yang muncul tadi dengan misalnya rasa motivasi, rasa semangat gitu ya, untuk misalnya kalau seseorang itu mendapatkan masalah, maka bagaimana dia memandang suatu masalah itu, pemikiran apa yang dia awali, kemudian bagaimana dia mengolah pemikiran itu, otomatis dia harus melibatkan perasaannya. Nah, setelah kemudian berpadu gitu ya, pemikiran dan perasaannya, maka akan kemudian lahir yang disebut dengan sikap, gitu kan? Dia akan dituntut untuk kemudian bersikap, gitu kan? Ada kehendak yang akan kemudian ingin dia capai, ada tujuan yang akan kemudian dia raih dari langkah awal perasaan yang digabung, pemikiran digabung dengan perasaan yang akhirnya menghasilkan sebuah kehendak. Ya. Mungkin untuk contoh konkretnya bisa mungkin nanti teman lain yang bisa menambahkan gitu ya. Kalau saya alur pembahasannya seperti itu, Ibu. Iya. Iya, luar biasa. Ibu Mulyati telah memberikan gambaran kepada kita bagaimana perpaduan dari budi pekerti ini yang menyangkut tentang gerak pikiran, perasaan, dan kehendak. Ada lagi yang bagian penanggap memberikan pendapatnya? Ya, Ibu Ayu Fitriani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mohon maaf dulu Ibu Ayu Fitriani, ini kelompok penanya ya. Kita kasih dulu kesempatan untuk kelompok penanggap. Kalau saya kelompok penanggap, Bu. Kalau masuk di kelompok penanya tadi, Ibu, kelompok penanya. Oh, iya, Bu. Mohon maaf. Saya kasih kesempatan dulu untuk penanggap. Iya. Apa Ibu? Iya, Bu, iya. Bagaimana kelompok penanggap? Pak Mutar, Pak Ahmad Zulfikar, Ibu Mulyati, Ibu Fitriani. Terima kasih atas kesempatannya kembali. Mungkin sedikit saja menambahkan dari Ibu Mulyati yang mengatakan bahwa kenapa sih budi pekerti itu atau watak atau karakter itu ya sangat erat kaitannya dengan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Iya, karena ya ketiga
unsur ini harus hadir. Ya, misalkan anak itu ingin dituntun karakternya menjadi baik, jika dia memiliki salah satu unsur, misalkan pikirannya atau perasaannya ya was-was ataukah selalu takut, ya ataukah perasaannya sering amarah, ya jadi ini sulit ya untuk mengubah, ya memberikan karakter baik terhadap anak. Iya, jadi 3 unsur ini sangat penting ya, berpadu dalam proses aktivitas belajar agar anak ini bisa tumbuh menjadi karakter yang diinginkan. Mungkin seperti itu saja Ibu dari saya. Terima kasih. Makasih banyak Pak Mukhtar. Luar biasa, sudah 2 penanggap. Adakah lagi dari penanggap? Kalau tidak ada dari penanggap, saya ke kelompok penanya Ibu Ayu Fitriani tadi. Silakan Ibu Ayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, saya tadi mendengar Pak Mukhtar mengatakan kalau karakter itu sulit diubah. Nah, di sini gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga itu harus berjalan dengan bersama-sama. Jadi kalau misalnya pertanyaan saya Pak Mukhtar, kalau misalnya salah satu yang bisa kita laksanakan cuma gerak pikiran tidak ada tanpa perasaan atau kehendak, kemauan, bagaimana, apakah bisa dirubah atau tidak? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi ternyata jawaban pertanyaan lanjutan ya. Kita selesaikan dulu. Terima kasih Ibu Ayu. Ada yang mau memberikan jawaban sebelum kita masih ada waktu 5 menit Bapak Ibu. Ibu Para barangkali mau memberikan jawaban Ibu Para atau jawaban ya, untuk silakan. Ibu Kamaria. Ya. Baik. Ya, silakan. Assalamualaikum Ibu Kamaria. Ya, tadi pertanyaannya Ibu Kamaria terkait dengan budi pekerti ini kan ada 4 hal yang bersatu dalam budi pekerti itu, yaitu cipta, rasa, karsa, karya. Cipta, rasa, karsa, dan karya. Bingung aku. Gerak pikiran, perasaan, kehendak, dan menimbulkan tenaga. Ya, ini tadi Ibu Kamaria meminta contoh. Contoh sederhananya bisa kita lihat ketika kita di sekolah masing-masing Bapak Ibu guru. Contohnya terkait dengan kedisiplinan datang ke sekolah misalnya. Nah, adapun untuk gerak pikiran, ketika seorang anak mempunyai kesadaran terkait dengan kedisiplinan datang ke sekolah, maka anak tersebut akan tergerak dalam pikirannya. Besok saya akan datang, berniat datang ke sekolah jam sekian sebelum waktu masuk sekolahnya. Kemudian dilanjutkan dengan rasa, saya harus bisa. Saya semangat untuk ke sekolah, datang tepat waktu. Nah, kemudian ada muncul kehendak. Bagaimana supaya saya bisa
niat saya itu tercapai. Jadi kehendaknya itu dia memang sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan sekolah esok harinya, misalnya peralatan sekolah, buku, pakaian, dan semua-semuanya itu sudah ready dan sudah prepare di sebelum harinya. Itu adalah kehendaknya. Jadi dia membuat alur budinya itu, yaitu gerak pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya itu sejalan. Yang kemudian pada akhirnya akan menimbulkan tenaga bahwa di pagi harinya dia meyakinkan dirinya, meyakinkan niatnya, dengan melaksanakannya dia datang tepat waktu. Nah, itu yang disebut budi pekerti terkait dengan kedisiplinan datang sekolah tepat waktu. Kalau menurut saya seperti Ibu Kamaria. Jadi ketiga hal ini ya, 3 itu budi, yaitu cipta, rasa, karsa, dan yang terakhir adalah karya. Yang keempatnya tidak bisa dipisahkan karena awalannya adalah kesadaran dan akhirnya adalah perilaku pekertinya. Iya, seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya, baik Ibu Farah, luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Ya, mungkin untuk sesi diskusi kita ini hanya 2 pertanyaan barangkali. Mohon maaf Bapak Ibu karena di sini azan, tidak apa-apa kita berhenti dulu sejenak ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mohon maaf kita berhenti sejenak tadi. Jadi kita stopkan dulu untuk kegiatan diskusi kita, dialog dan diskusi. Kita masuk di refleksi dan umpan balik, di mana fasilitator memberikan umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman CGP dan refleksi pembelajaran. Jadi tadi Bapak Ibu, kita sudah sangat baik dalam mendiskusikan tentang pemahaman kita tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan sayang ya, karena terbatas dengan waktu, kita hanya bisa mendiskusikan 2 pertanyaan. Jadi untuk penguatannya di pertanyaan pertama tadi bahwa
tentang tabiat biologis. Luar biasa semua pendapat Bapak Ibu. Tidak ada yang salah, semua sudah mengandung unsur dari pertanyaan tersebut. Hanya penguatan sedikit dari saya tentang tabiat biologis ini. Kita kembali karena kita kembali ke dasar pemikirannya dengan adanya 3 aliran yang berhubungan dengan daya pendidikan, di mana tabiat biologis dengan intelijensi ini masuk di teori yang ketiga, di mana ada 3 teori, yaitu teori rasa, teori negatif, dan teori konvergensi. Nah, di teori konvergensi inilah yang membagi 2 watak manusia, yaitu bagian intelligence yang menyangkut tentang kecerdasan, angka-angka atau pikiran yang dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Kemudian bagian yang kedua yaitu bagian biologis, di mana tadi yang tidak sepakatnya bahwa dikatakan tidak dapat berubah. Ya, Bapak Ibu, yang dimaksudkan di sini tidak dapat berubah seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Zulfikar tadi sangat tepat. Misalnya karena ini menyangkut perasaan, misalnya penakut atau misalnya pemalu. Kalau memang dasar sejak lahir pemalu, rasa malu itu terus ada di dalam kita, melekat pada diri kita. Tetapi inilah kita kembali pada pendidikan, di mana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah sifatnya menuntun. Jadi setelah diberikan pendidikan, setelah dituntun, maka sifat biologis itu akan tertutupi, seperti yang dikuatkan tadi oleh Ibu Farah, tertutupi tapi tidak hilang Bapak Ibu. Karena menurut teori konvergensi ini bahwa diibaratkan anak itu atau manusia itu sebagai kertas, bukan kertas kosong, tetapi diibaratkan sebagai kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai tulisan. Hanya saja tulisan itu tulisan itu belum jelas, masih samar. Nah, yang samar itulah seperti di bagian biologis tadi. Nah, kenapa itulah gunanya pendidikan menuntun. Jadi yang sifatnya negatif itu tersamarkan, tidak dikuatkan. Ketika dituntun maka bukan lagi pemalu yang nampak, yang diperjelas. Yang diperjelas adalah sudah ada keberanian. Jadi yang muncul itu sudah mendapatkan keberanian karena sudah mendapatkan kecerdasan pikiran, sudah dapat menimbang dan memikir sesuatu sehingga muncul atau memperkuat kemauannya untuk tidak takut. Itu arah dari tujuan dari pendidikan menuntun Bapak Ibu menurut teori konvergensi. Jadi biologis itu tidak hilang, memang tidak bisa diubah, bukan tidak hilang ya, tidak bisa diubah, tetapi itu tetap tersamarkan, dia tidak terkuatkan, tidak menjadi jelas sampai seiring berkembangnya pertumbuhan anak. Nah, itulah gunanya, itulah manfaat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan itu harap dipahami Bapak Ibu bahwa di kurikulum Merdeka ini yang menurut pendidikan guru penggerak yang dijalani dengan melalui proses alur Merdeka, kita menggunakan dasar pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara yang selama ini mungkin kita pahami bersama, mungkin sudah kita tahu bersama, tetapi kita tidak sadari untuk menjalankannya. Nah, di pendidikan guru penggerak inilah kita dihentakkan yang selama ini kita tidak menyadarinya, makanya sekarang dihentakkan dan bahkan masih banyak. Biasa sudah sampai di KP 2 masih belum. Mohon izin Ibu dia. Ya, silakan Bapak Ibu menyesuaikan. Kemudian itu penguatannya.
Lanjut untuk pertanyaan kedua masih terkait dengan pertanyaan pertama. Jadi perpaduan munculnya budi pekerti ini, jadi setelah mendapatkan daya pendidikan, pikiran sudah dikuatkan, maka perasaannya juga ikut, kemudian muncullah kehendak seperti dibahasakan tadi Ibu Farah yang sangat tepat sekali dalam memberikan perumpamaan untuk perpaduan di sisi disiplin ya Bapak Ibu. Itu yang mungkin menjadi penguatan dari saya. Jadi kuncinya di sini di pendidikan Bapak Ibu. Jika kita berhasil menuntun siswa, maka tabiat, watak, budi pekerti, insya Allah muncul menjadi suatu karakter yang bisa berdasarkan asas hukum yang akan tumbuh mewarnai kehidupan anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti semboyannya guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itulah artinya perpaduan di situ budi pekerti Bapak Ibu. Saya kira seperti itu. Untuk sebelum kita masuk di sesi penutup, ada refleksi pembelajaran dari Bapak Ibu. Mulai dari pertama kita melakukan kegiatan sampai di akhir sesi, adakah Bapak Ibu yang mau memberikan refleksi pembelajarannya hari ini, bagaimana, apakah perasaannya atau bagaimana? Silakan yang singkat padat. Ada Bapak Ibu? Pak Tri tidak ada juga ya? Pak Tri Heriawan. Izin Ibu. Izin Pak Tri. Menyampaikan Pak Tri pindah kelas Ibu. Oh, tapi LMS belum berpindah Ibu? Iya, laporan dari BBGP beliau tukaran sama Ibu Suhartini. Jadi masuk Ibu Suhartini, gantinya Pak Tri. Iya, Pak Tri ke kelas 114. Oh, Ibu Suhartini ya? Iya. Oh iya. Ibu Suhartini. Terima kasih banyak Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu. Iya. Baik, saya minta refleksinya dari Ibu Farah. Silahkan. Mohon maaf menyebut nama Ibu Farah. Tidak ada yang raise hand. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu untuk refleksi hari ini. Untuk diskusi kita hari ini, Masya Allah, terima kasih banyak atas masukan-masukannya, atas segala pembelajarannya terkait dengan modul 1. Saya mendapatkan insight yang baru terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sendiri seperti apa. Semoga di modul-modul berikutnya lagi kita bisa berdiskusi lebih terbuka lagi dan kita bisa menggali lebih jauh lagi seperti apa sih apa yang diharapkan bagi kami calon guru penggerak ini ke depannya seperti apa. Terima kasih. Itu saja Bu. Mungkin saya sangat suka dengan diskusi kita hari ini karena saya mendapatkan jawaban apa yang saya mau. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Farah atas refleksi pembelajarannya hari ini. Luar biasa, mendapat insight yang positif. Semoga teman-teman Bapak Ibu ketika masih ada perasaan yang belum full di pendidikan guru penggerak ini, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya pembelajaran, mudah-mudahan menangkap apa inti dari pendidikan guru penggerak ya Bapak Ibu. Luar biasa. Sebelum seperti tadi kita memulai dengan doa, maka kita akhiri dengan doa karena pertemuan lagi besok ya untuk ruang kolaborasi.
Sesi 1. Silahkan Pak Ahmad, mungkin bisa dipimpin doanya Pak Ahmad. Baik Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, para calon guru penggerak Angkatan 11, pada siang dan sampai sore hari ini kita telah belajar bersama, berbagi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Maka dari itu marilah kita sama-sama berdoa seraya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kesempatan buat kita, kesehatan buat kita untuk menambah ilmu baru untuk kita sendiri. Dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga aku memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang tidak tertolak. Insya Allah ilmu yang kita peroleh pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang beragama selain Islam, bisa berdoa menurut agama dan keyakinannya sendiri. Saya kembalikan ke Ibu Hasmarani. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak doanya Pak Ahmad Zulfikar Tobi, luar biasa Bapak Ibu semuanya, guru hebat. Mari kita memulai dengan semangat baru, dengan persiapan untuk melakukan perubahan mulai dari diri kita ke lingkungan kita sehari-hari, ke rekan sejawat kita, ke anak didik kita. Itu dari saya Bapak Ibu, mohon maaf kurang lebihnya kalau ada kata atau sikap yang kurang berkenan di hati, baik itu saya sengaja maupun tidak, saya mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Pertemuan kita baru pertama, baru kenalnya juga belum terlalu kenal, baru sebatas status singkat tadi, dan itu pun tidak semua teman dapat memperkenalkan diri tadi karena waktu. Dan mohon maaf Bapak Ibu karena lewat ini sudah ada 13 menit lewatnya, tidak apa-apa ya Ibu. Mohon maaf lewat karena tadi ada lambat dimulai beberapa hal, jadi kita berharap untuk pertemuan ruang kolaborasi berikutnya, kita berharap ketika jadwalnya jam 2, kita sudah ada semua standby jam 2 di dalam room. Seperti itu harapan saya ya Bapak Ibu, luar biasa. Adakah yang bisa foto bersama? Ibu pengajar praktek, Ibu Rusdiana barangkali bisa. Yang lain bisa buka kameranya Bapak Ibu. Kita foto bersama, kemudian kita live bersama. Masih ada Ibu Ros? Masih? Ya. Siap Ibu. Silakan Ibu Ros. Iya, gaya apa ini Ibu? Gaya bahagia? Silakan gaya bahagianya. Bersama dengan senyum bahagia. Selesai, Ibu Ros? Oke, di-share di grup ya, Ibu Ros. Ya, sekian Bapak Ibu, selamat beristirahat. Silahkan, jangan dilupa keluarga kita yang menunggu, suami, istri, dengan anak-anak tetap bahagia selalu. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf tadi saya terlambat. Ya, tidak apa-apa Ibu, kita menyelesaikan saja. Yang penting hadir ya. Iya Bu, mohon Saya maaf. stop. Tadi HP-nya ketinggalan Bu di sekolah, jadi informasinya terlambat. Oh Baru iya. dapat. Nanti ditelepon sama Pak Asis baru tahu kalau ternyata ada kolaborasi hari ini. Mohon maaf ya Bu.